Polimer adalah material berbentuk rantai panjang dan berulang akibat adanya proses polimerisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, polimer sangat dekat dengan kita. Contoh sederhana dari polimer adalah bahan plastik. Seperti yang terlihat pada video ini, sebagian besar wadah untuk menyimpan bahan makanan terbuat dari plastik, yang kemungkinan sulit untuk diuraikan oleh alam. Ini adalah wujud polimer yang belum dibentuk. Meskipun istilah polimer lebih populer merujuk pada plastik, tetapi polimer sebenarnya terdiri dari banyak kelas material alami dan sintetik dengan sifat dan jenis yang beragam. Seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Selanjutnya yaitu jenis-jenis polimer. Nah, untuk jenis-jenis polimer ini ada dua. Yang pertama ada polimer alam dan juga polimer buatan. Untuk polimer alam sendiri ini merupakan polimer yang berasal dari makhluk hidup, baik dari manusia, tumbuhan, maupun dari hewan-hewan. Contoh dari polimer alam sendiri yaitu seperti karbohidrat, protein, asam nukleat, selulosa, dan juga getah karet. Selanjutnya yaitu polimer sintesis. Polimer sintesis yaitu polimer yang dibuat manusia melalui polimerisasi monomer-monomer polimer. Untuk contoh dari polimer sintesis atau polimer buatan yaitu yang pertama ada polimer polietilena dengan monomer etena yang bersumber dari bungkus plastik. Kemudian yang kedua ada polimer polipropilena dengan monomer propena yang bersumber dari botol plastik dan tali plastik. Lalu ada polimer polisterena dengan monomer sterena yang bersumber dari styrofoam. Kemudian ada polimer PVC dengan monomer vinyl klorida yang bersumber dari pelapis lantai atau pipa paralon. Sifat-sifat pada polimer. Yang pertama, polimer memiliki sifat yang elastis. Yang kedua, polimer memiliki sifat isolator. Yang ketiga, polimer tahan terhadap korosi. Dan yang keempat, sifat polimer itu biasanya tidak keras, atau bahan pada polimer biasanya memiliki tekstur yang tidak keras. Sifat polimer terhadap panas, ada yang menjadi lunak jika dipanaskan dan ada yang keras jika didinginkan. Polimer seperti ini disebut termoplastik. Contohnya yaitu plastik yang digunakan untuk kantong dan botol plastik. Polimer yang bersumber dari alam akan memiliki kelenturan yang berbeda dengan polimer sintesis. Umumnya polimer alam agak sukar untuk dicetak sesuai keinginan, sedangkan polimer sintesis lebih mudah dicetak untuk menghasilkan bentuk tertentu. Dari tahun ke tahun, kebutuhan plastik yang ada di kehidupan kita semakin bertambah banyak. Dari zaman tahun 2000-an, ada ratusan juta ton plastik yang dicetak. Sebagian besar kebutuhan atau peralatan yang kita gunakan pada sehari-hari merupakan salah satu contoh produk plastik, misalnya tas, ember, botol, dan juga keranjang. Plastik menjadi primadona karena dianggap awet, kuat, ringan, dan tahan terhadap bakteri dan jamur. Meski bersifat hampir sama dengan logam, tetapi logam dianggap terlalu berat dan mahal. Akhirnya, hal inilah yang membuat kebutuhan plastik di dunia semakin tinggi. Akan tetapi, keunggulan sifat plastik tersebut menimbulkan masalah ketika plastik menjadi bahan buangan. Sifatnya yang tidak mudah terbiodegradasi membuat plastik sulit terurai. Sampai saat ini, penggunaan plastik mulai diwaspadai dalam segi jumlah dan bahayanya. Terlepas dari sejarah plastik itu sendiri, penemuan plastik memang di satu sisi dapat mengubah kehidupan menjadi arah yang lebih baik. Akan tetapi, perlu dipikirkan juga cara untuk meminimalisir dampak negatif tersebut. Hal ini mendorong kita semua untuk menciptakan dan mengembangkan berbagai inovasi penelitian untuk mengurangi penggunaan plastik. Kemudian, bagaimana sih cara kita mengurangi sampah plastik? Yang pertama, ketika kita belanja di supermarket, kita bisa membawa kantong belanjaan berbahan kain sendiri.
kantong belanjaan berbahan kain sendiri bisa digunakan berulang kali dan tentunya ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, saat kita beraktivitas di luar ruangan, kita bisa membawa botol minum atau tumbler sendiri. Kemudian yang ketiga, kita bisa membawa bekal makan sendiri, jadi tanpa menggunakan styrofoam. Dan yang keempat, kita bisa menggunakan student stainless. Dan yang kelima, kita bisa mengurangi perabotan rumah yang sekali pakai. Mengurangi sampah plastik dapat dimulai dari lingkungan sekitar tempat tinggal, kemudian merambah ke lingkungan sekitar kita. Demikian beberapa tips untuk dapat mengurangi sampah plastik.